Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Kita semua memujinya. Kita semua hanya meminta pertolongan kepadanya dan kita semua meminta ampunan padanya. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau melimpahkannya kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai sekalian hamba Allah, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan semua orang yang hadir di sini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan menang. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman di dalam Quran yang mulia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukurlah karena sampai saat ini kita masih diberikan hidayah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Ingatlah, di luar sana begitu banyak orang yang tidak seberuntung kita, yaitu orang-orang yang hatinya sangat berat hanya untuk sekedar melangkahkan kaki ke rumah Allah. Maka inilah tugas kita semua, inilah ladang amal bagi kita semua untuk selalu terus mengajak manusia ke jalan Allah. Hadirin sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang-orang yang pertama dihakimi pada hari kiamat. Dan ternyata mereka bukanlah termasuk dari orang-orang kafir, bukanlah termasuk bagian dari golongan orang-orang munafik, dan bukan pula termasuk dari bagian para penista agama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling pertama dihakimi pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Ia dihadirkan, kemudian Allah mengingatkannya tentang nikmat-nikmat yang telah ia peroleh selama di dunia, dan ia pun tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau amalkan dengan semua nikmat tersebut? Ia menjawab, aku berperang karenamu sampai aku mati syahid. Allah berkata, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau berperang hanya agar engkau disebut sebagai orang yang pemberani, dan engkau telah mendapatkan sebutan tersebut. Kemudian diperintahkan ia untuk diseret atas wajahnya sampai ia dilemparkan ke neraka. Kemudian seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta ia membaca Al-Quran, ia dihadirkan. Kemudian Allah mengingatkannya tentang nikmat-nikmat yang telah ia peroleh selama di dunia, dan ia pun tidak mengingkarinya sedikit pun. Allah bertanya, apa yang telah engkau amalkan dengan semua nikmat tersebut? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya
serta aku membaca Al-Quran karenamu. Allah berkata, engkau berbohong. Engkau mempelajari ilmu hanya agar dikatakan sebagai orang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran hanya agar engkau disebut sebagai seorang qari, dan engkau telah mendapatkan sebutan itu. Kemudian diperintahkan ia untuk diseret atas wajahnya sampai ia dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seseorang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah, ia diberikan berbagai macam harta, ia dihadirkan, kemudian Allah pun mengingatkannya tentang nikmat-nikmat yang ia peroleh selama di dunia, dan ia pun tidak mengingkarinya sedikit pun. Allah bertanya, apa yang telah engkau amalkan dengan semua nikmat itu? Ia menjawab, tidak ada satu jalan pun yang aku lalui di mana aku berkesempatan untuk berinfak di situ, melainkan aku berinfak karenamu. Allah berkata, engkau berbohong. Engkau melakukan semua hal itu hanya agar engkau disebut sebagai orang yang dermawan, dan engkau pun telah mendapat julukan itu. Maka diperintahkan ia untuk diseret atas wajahnya sampai ia dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, dari hadis ini kita mengetahui sebesar apapun amal kita semua, tidak ada apa-apanya jika kita melakukannya bukan karena Allah. Maka berhati-hatilah selalu, berhati-hatilah dengan riya, berhati-hatilah dengan sum'ah, berhati-hatilah dari perasaan ingin dipuji oleh orang lain. Berhati-hatilah, muhasabahlah setiap hari, apakah amal yang saya lakukan ini murni karena Allah? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sekalian, sebesar apapun amal kita tidak ada artinya jika bukan karena Allah. Dan ikhlas itu bukan artinya tidak mengharap balasan. Ikhlas itu bukan masalah apakah kita mengharapkan balasan atau tidak, tapi masalahnya kepada siapa kita mengharapkan balasan. Maka saat kita beramal, harapkanlah balasan hanya dari Allah. Jangan pernah kita mengharapkan balasan dari makhluk. Harapkanlah surga Firdaus, harapkanlah semua yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, limpahkanlah kepada hati-hati kami hati yang ikhlas dalam beramal ya Allah. Ya Allah, kami rindu sekali dengan Rasulullah ya Allah. Pertemukanlah kami dengan beliau di surga kelak ya Allah. Ya Allah, kami rindu berada dalam naungan pemerintahan Islam, berada dalam naungan syariat Islam. Maka karuniakanlah kepada kami pemimpin yang mencintaimu dan takut padamu serta menegakkan syariatmu ya Allah. Ya Allah, Allahumma la tada'alana dhanban illa ghafartah
wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.